Sebanyak 1.775 warga Ukraina dilaporkan kabur mengevakuasi diri dari wilayah Kharkiv. Rusia menyebutnya sebagai Kharkov, sehari setelah Rusia melancarkan 2 serangan dadakan dengan menargetkan kota perbatasan Vovchansk dan Kharkiv yang menjadi benteng pertahanan Ukraina pada Sabtu, 11 Mei 2024. Menurut sumber militer Ukraina, serangan itu dilakukan Rusia menggunakan bom udara artileri berpemandu jenis FAB-1500, dengan tujuan mempermudah pasukan Vladimir Putin masuk ke dalam wilayah Ukraina sejauh 10 km dan menciptakan zona penyangga di perbatasan untuk mengamankan wilayah Rusia dari pengaruh perang. Selain itu, serangan juga dimaksudkan agar pihak berwenang Rusia bisa leluasa merebut desa Borisivka, Ohirtseve, Pilna, dan Strileca, yang semuanya terletak di zona abu-abu yang bersengketa secara militer di perbatasan wilayah Kharkiv Ukraina dan Rusia. Alasan tersebut yang membuat ribuan warga sipil Ukraina berlomba-lomba melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa dari serangan udara dan roket Rusia. Penduduk desa perbatasan diberitahu untuk mengungsi oleh pihak berwenang. Dengan menggunakan kendaraan polisi, warga sipil Ukraina dibawa ke lokasi yang lebih aman, jelas sumber militer Ukraina dikutip dari CNN International. Jurnalis Associated Press yang ikut dalam tim evakuasi melaporkan jalan-jalan di desa Kharkiv kosong dengan beberapa bangunan hancur dan yang lainnya terbakar dengan bau khas mesiu di udara. Zelensky sebut situasi Ukraina menegangkan. Merespon serangan yang dilakukan militer Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengatakan situasi pertempuran yang saat ini sedang terjadi di 7 desa perbatasan di wilayah Kharkiv sangat tegang. Untuk menahan serangan lanjutan Rusia, Kementerian Pertahanan Ukraina mengklaim bahwa pihaknya telah menambahkan unit cadangan yang dikerahkan untuk memperkuat pertahanan di wilayah tersebut. Bahkan baru-baru ini, otoritas Ukraina meloloskan rancangan undang-undang (RUU) baru yang memungkinkan para tahanan bergabung sebagai tentara di medan perang. Melalui undang-undang tersebut, narapidana bisa terbebas dari jeruji penjara asal mau bergabung membela negara sebagai tentara. Akan tetapi hanya tahanan dengan kategori tertentu yang dibolehkan masuk militer dan ikut perang di medan tempur. Tak sampai di situ, Presiden Zelensky juga meminta Sekutu Barat untuk segera mengirimkan bantuan militer yang dijanjikan ke garis pertempuran. Permintaan itu disampaikan Zelensky di tengah munculnya kekhawatiran apabila pasukan Kremlin memanfaatkan kekurangan amunisi dan personel Ukraina untuk memperluas invasi. Penting bagi para mitra untuk mendukung Ukraina dengan pengiriman yang tepat waktu. Paket yang benar-benar membantu adalah pengiriman senjata ke Ukraina, bukan hanya pengumuman paket, kata Zelensky di X.